Kenapa lampunya Halo kaum intelektual sekalian. Guys, biasanya negara yang suka dijajah, negara yang tidak punya kemandirian intelektual, negara yang ngikut terhadap bangsa lain, mereka sangat suka dengan yang namanya berhala. Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu berhala? Apa definisi daripada berhala? Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu, kita standar ganda dalam berhala. Bahkan kita tidak memahami apa itu berhala. Bukan berarti saya sih paling paham ya, disclaimer on ya. Semuanya saya katakan di video ini ada datanya, ada sumbernya. Jadi kalau mau bantah pakai data. Kita bicara di ranah akademisi. Jadi kalau saya perhatikan, ya di Konoha itu kadang-kala menganggap bahwa kita berhala itu karena apa? Karena beda agama dengan kita. Tapi kalau berhala itu di dalam agama kita, kita biasanya akan mentolerir. Tapi kalau beda agama, kita akan ngata-ngatain. Tapi kalau dalam agama kita biasanya nggak pernah komplain tuh ya, dibiarin gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apa definisi daripada berhala? Definisi daripada berhala itu singkatnya adalah memuja terlalu berlebihan. Nah, kalau definisi daripada berhala itu memuja terlalu berlebihan, apakah memilih pemimpin, apakah mengagungkan pemimpin idola kita itu bisa disebut berhala? Kalau kita misalnya nih, kita ambil contoh, kita suka seorang pemimpin misalnya, tokoh politik misalnya, kita terlalu mengagungkan, apakah itu juga berhala? Kalau kita misalnya terlalu mengagungkan pemuka agama misalnya, memuja berlebihan misalnya, pendeta, ustadz atau apapun itu, kalau kita terlalu mengagung-agungkan, apakah itu namanya berhala? Ya, itu juga berhala. Jadi definisi berhala itu kadang-kadang kita nggak mengetahui, bukan berarti saya sih paling mengetahui ya, tapi kita bicara secara akademis gitu. Saya tidak berpihak pada agama apapun di sini ya. Jadi kalau misalnya Anda ya, anti kritik gitu ya, kupingnya tipis, mungkin video ini nggak cocok bagi Anda. Ya, karena apa? Karena di video ini saya akan ngomongin hal yang pahit tapi benar. Supaya apa? Supaya ada perubahan gitu. Saya nggak mau menutupi, saya nggak mau munafik gitu. Jadi kalau definisi daripada berhala itu terlalu memuja sesuatu hal gitu, tidak hanya patung. Seseorang juga kalau kita terlalu memuja, kita juga bisa berhala. Tokoh politik juga seperti itu, pemimpin ya, calon presiden, ya kemudian pemuka agama ya, ataupun yang seiman dengan kita atau apapun itu, nggak boleh terlalu berhala. Mau K-pop kayak, mau apa kayak, musik kayak, nggak boleh terlalu berhala. Ya, maksudnya nggak boleh terlalu memuji berlebihan, itu namanya berhala. Nah, baru-baru ini lagi viral di media sosial, ada orang berdoa di kaki patung Yesus di Sibea di pinggiran Danau Toba, lebih tepatnya di daerah Samosir. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini kategori berhala atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi, ada pro dan kontra. Ada yang mengatakan, oh ini berhala. Ada yang mengatakan, oh enggak, itu kan doa biasa aja. Itu bukan menyembah dan lain sebagainya. Jadi ada simpang siur ya beritanya ya. Kalau definisi daripada berhala itu adalah terlalu memuja-muji gitu ya, berlebihan gitu. Apakah berdoa di kaki Yesus itu bagian daripada berhala? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Karena apa? Karena secara akademis, berhala itu tidak boleh memuja berlebihan. Tapi kan yang namanya keyakinan, ini sangat susah sekali ya. Kalau dari sudut pandang akademis sebenarnya itu nggak boleh. Ya, bukan berarti saya melarang ya, disclaimer on ya. Ya, boleh-boleh aja kalau misalnya dari sudut pandang keyakinan. Tapi kan permasalahannya kan batas daripada keyakinan ini kan kadang-kadang offside gitu. Apa sih definisi keyakinan? Keyakinan itu adalah kita percaya suatu hal, ya percaya sesuatu kebenaran, walaupun kebenaran yang kita percaya ini tidak terbukti secara ilmiah, tidak terbukti secara empiris, tidak terbukti secara logika, tidak cukup bukti yang kuat gitu. Saya tidak menggoyang iman Anda ya, enggak, saya ngomong apa adanya gitu ya. Kalau kita bicara secara definisi ya, jadi saya harus belak-belakan gitu, saya nggak berpihak pada siapapun di sini ya. Kalau secara akademis ya itu berhala kalau
berdoa di patung Yesus gitu. Lalu bagaimana dengan Katolik? Lalu bagaimana dengan patung Bunda Maria? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Makanya saya katakan di awal, ya kita itu sebenarnya sadar ganda dalam berhala. Istilah berhala, definisi berhala ini kita sadar ganda. Ada agama tertentu di Konoha yang mencium batu hitam dianggap itu bukan berhala. Tapi kalau dari sudut pandang akademis, silakan simpulkan sendiri. Ya, kalau definisi daripada berhala itu terlalu memuja-muji sesuatu hal dengan mencium batu itu menganggap masuk surga, ya dosa kehapus, itu apakah berlebihan atau tidak? Silakan simpulkan sendiri. Makanya saya katakan kita itu berhala, ya, tapi kita nggak sadari, ya. Cuman kita ngata-ngatain orang lain, itu bedanya. Munafik, kita tuh munafik, tahu guys. Ya, dalam agama lain misalnya seperti dewa misalnya dan sebagainya. Ada orang Hindu mengatakan kita punya dewa itu, ada patung dewa itu cuma formalitas, bukan menyembah dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Silakan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan. Tapi gini guys, secara overall ya, ini suatu hal yang menarik menurut saya pribadi. Kenapa bangsa kita itu adalah bangsa yang suka berhala? Kenapa kita tuh bangsa yang suka menyembah gitu? Apa alasannya? Jadi kalau saya perhatikan, bangsa kita itu pada umumnya secara antropologi, apa sih antropologi? Antropologi itu mempelajari manusia secara holistik. Holistik itu artinya secara menyeluruh. Jadi, tanpa kita sadari, kita itu, ya, disclaimer on ya, nggak semuanya tapi ya disclaimer on ya. Dari dulu emang sangat suka berhala. Sebelum masuk agama dari Timur Tengah, agama Kristen, agama Islam, kita tuh sebenarnya sudah sangat suka yang namanya berhala atau menyembah suatu hal gitu. Makanya ada istilah menyembah pohon, menyembah batu dan sebagainya, menyembah laut, gunung dan sebagainya. Cuman objeknya pindah gitu ya. Dari dulu misalnya nih ya, warga Konoha dulu menyembah pohon, batu, laut, sekarang pindah ke patung. Ya, patung tertentu misalnya nih ya, dalam agama tertentu pindah ke batu misalnya, batu hitam misalnya, bisa menghapus dosa dan sebagainya. Ya, cuman berpindah aja gitu. Tapi DNA daripada karakter bangsa kita itu adalah DNA menyembah berhala. Ya. Bahkan pemimpin sekalipun kalau Anda perhatikan zaman dulu Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu kita kan menyembah berhala kan sebenarnya. Ya nggak sih? Kita terlalu menyembah Pak Jokowi ya, kemudian kita menyembah Pak Prabowo. Zaman dulu sampai ribut tuh ya, kampret ya, dan cebong. Masih ingat nggak? Itu namanya berhala. Tanpa kita sadari. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bangsa kita seperti itu? Apa alasannya? Kok bisa gitu? Jadi ini pembahasannya sangat panjang ya. Tapi gini guys, biasanya bangsa yang tidak suka dengan pertanyaan, maka biasanya mereka akan berhala. Kita bedakan dengan Eropa misalnya. Jadi pola pikir Eropa itu punya pola pikir yang sangat-sangat luar biasa. Bukan berarti semua orang Eropa itu tidak berhala, tapi rata-rata mereka nggak berhala. Bahkan mereka nggak peduli dengan agama ya. Bahkan mereka lepas dari agama Kristen gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena orang-orang Eropa itu sangat suka bertanya. Sementara kita tidak suka dengan pertanyaan. Kalau kita bertanya itu, maka akan dianggap membatalkan iman, ragu ya, tidak beriman. Sehingga apa? Sehingga kita itu tidak pernah berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu kan dimulai dari pertanyaan-pertanyaan. Kalau dari pertanyaan-pertanyaan juga sudah dibatasi, gimana mau berpikir kritis ya kan? Jadi orang Eropa itu tidak bisa dijajah atau tidak berhala itu karena mereka berpikir kritis. Contoh misalnya, kita ambil dari sudut pandang politik ya. Jadi warga Konoha itu sangat-sangat berhala dalam memuja-muji tokoh politik. Seperti pendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi atau pendukung siapapun itu, mereka selalu berhala gitu. Jadi gini, orang-orang Eropa itu kan berpikir, kenapa gue harus mengidolakan pemimpin itu terlalu berlebihan? Padahal kan mereka punya masa jabatan. Ya bisa aja mereka nanti di masa depan baikan gitu dengan musuhnya gitu. Kenapa kita harus ikut? Sama seperti Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dulu mereka kotok-kotokan, sekarang peluk-pelukan gitu. Sementara pendukungnya sekarang ribut berantem. Kenapa? Karena berhala gitu. Terlalu memuja berlebihan ya.
Pendukung Prabowo juga seperti itu, terlalu memuja berlebihan. Pendukung Jokowi juga seperti itu, terlalu memuja berlebihan. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena kita kurang berpikir kritis. Negara yang susah berpikir kritis itu akan menyembah berhala sampai kapanpun. Karena Pak, ya karena kita tidak pernah berpikir apakah ini berhala atau tidak gitu. Terlepas dosa atau tidak ya kita nggak pernah berpikir gitu. Kita malas berpikir gitu. Jadi itu intinya. Kemudian secara antropologi daerah kita itu kan sangat-sangat ini ya tropis. Jadi di negara yang tropis itu biasanya mereka itu mau nggak mau, suka nggak suka, biasanya mereka itu sangat-sangat suka yang namanya menyembah gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena faktor daripada lingkungan. Jadi kalau kita bandingkan dengan Eropa misalnya, Eropa itu kan lingkungannya itu ganas sekali gitu, lebih ganas daripada binatang buas. Menaklukkan daerah-daerah yang bersalju gitu, menaklukkan daerah-daerah yang gersang. Ya kalau misalnya kita itu tinggal diam, nggak berpikir gitu, ya kita bisa mati gitu. Sebenarnya negara-negara Eropa itu, kalau kita bandingkan dengan Eropa itu, negara Skandinavia, Norwegia, dan sebagainya, itu kan nggak layak ditempati ya. Itu kan direkayasa ya. Kenapa mereka bisa merekayasa? Karena mereka berpikir. Jadi karena mereka berpikir, mereka nggak ada waktu untuk apa? Untuk berhala. Jadi pola pikir orang Eropa itu, mereka berpikir, gua ini hidup karena apa? Karena ya pengaruh daripada usaha gue gitu. Ya, jadi mereka nggak percaya takdir. Mereka menaklukkan daerah mereka yang bersalju, yang sangat-sangat buas sekali ya. Jadi lingkungan mereka itu lebih buas daripada binatang buas zaman dulu ya secara antropologi. Sehingga apa? Sehingga mereka nggak ada waktu untuk menyembah pohon gitu, menyembah apapun itu nggak ada waktu. Karena apa? Karena mereka berpikir ya takdir itu di tangan gue, bukan di tangan Tuhan gitu ya. Bukan mereka nggak percaya dengan Tuhan ya. Sebagian ada yang percaya, ada yang nggak gitu. Apakah dengan tidak percaya dengan Tuhan itu memusuhi manusia? Enggak juga. Justru negara yang paling damai, yang paling toleransi di dunia ini adalah negara-negara yang tidak peduli dengan agama. Bukan berarti saya nyuruh yang tidak peduli dengan agama, tapi pada faktanya seperti itu. Ya kemudian kalau kita bandingkan dengan Konoha misalnya. Jadi di Konoha itu kan kita tuh sudah disediakan alam semuanya kan. Makanan sudah disediakan gitu. Ya kita terima beres kan. Makanya ada istilah ketika Tuhan menciptakan Indonesia, Tuhan lagi tersenyum. Kenapa? Karena nenek moyang kita dulu datang ke Konoha itu, ikan banyak di laut, makanan banyak, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, umbi-umbian, ya, padi subur, ya. Sehingga kita nggak usah mikir, ngapain mikir gitu. Dan karena kita nggak mikir, kita banyak waktu untuk bersyukur. Nah, asal muasal daripada berhala ini, menyembah pohon, menyembah laut, dan sebagainya, itu kan bersyukur sebenarnya. Kita mengucapkan syukur. Nah, karena kita terbiasa mengucapkan syukur, maka kita tuh kadang-kadang berlebihan gitu ya. Berlebihan dalam mengucapkan syukur, makanya disebut dengan berhala. Nah, bagaimana dengan Eropa? Eropa kan alam tidak menyediakan mereka makanan, wong salju kok semuanya gitu. Sehingga mereka nggak punya waktu untuk apa? Untuk menyembah pohon, menyembah batu gitu, nggak punya waktu. Karena mereka berpikir dan mereka berusaha. Ya mereka berpikir bahwa semua yang mereka lakukan itu usaha mereka gitu. Ya, takdir itu di tangan mereka. Makanya orang Konoha sering mengatakan orang-orang Eropa itu mau songong ya. Mereka mengatakan takdir di tangan mereka. Ya, pada faktanya ya secara antropologi kalau kita nggak bawa-bawa agama ya negara yang sedikit-sedikit ya ada masalah dibawa ke Tuhan itu ya nggak susah maju gitu. Itu pada faktanya, itu fakta pahit yang jarang kita sadari. Bukan berarti saya nyuruh yang tervideo untuk tidak beragama, bukan ya. Tapi saya ngomong yang benar gitu ya, yang jarang dibongkar. Kenapa bisa seperti itu? Kalau sedikit-sedikit kita bawa Tuhan ya, ada masalah Tuhan tolonglah gitu ya, dikit-dikit Tuhan tolonglah. Sehingga kita tidak berpikir gitu. Takdir itu kan harusnya kan di tangan kita, bukan di tangan Tuhan. Itu kalau yang berpikirnya kritis gitu. Tapi kan kita kan jarang ya diajak berpikir kritis. Sangat jarang banget. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya.
Jadi pada faktanya kita itu berhala itu standar ganda. Kalau di agama orang lain kita kata-katain, tapi kalau di agama kita, kita diam aja. Jadi berhala itu sebenarnya tidak hanya dalam agama, dalam politik, dalam hobi juga ada yang berhala kok. Ada tuh yang suka K-pop gitu ya. Oh, K-pop itu paling wow ya, berhala dengan film Korea gitu. Ada yang seperti itu ya, terlalu berlebihan, muja-muji gitu. Itu nggak bagus guys, biasa aja gitu. Sama pemimpin juga seperti itu, ya jangan terlalu berhala gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya, saya tidak akan berpihak di video ini. Belum kita lanjut, jadi guys kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama lupa, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.